Pemirsa, gelombang 98 operasi janji sejati 4 menargetkan markas komando, operasional dan logistik serta infrastruktur industri militer Amerika dan Zionis. Iran juga menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Angkatan Laut IRGC dan pasukan Dirgantara ARGC memulai operasi gabungan pada Senin pagi dalam gelombang ke-98 Operasi True Promise 4 dengan sandi Ya Sayyid Al-Sajidin yang dipersembahkan untuk Syahid Mayor Jenderal Majid Khademi. Pada bagian pertama operasi ini, pejuang Angkatan Laut IRGC menargetkan kapal kontainer SDN-7 milik rezim Zionis dengan rudal jelajah. Iran juga menghantam Tel Aviv, pusat-pusat strategis di Haifa, perusahaan dan pabrik kimia di Bir al-Shabi, serta lokasi keberadaan pasukan Zionis di Petah Tikva. Kapal induk helikopter dan kapal serbu amfibi LHA-7 milik tentara Amerika Serikat dengan lebih dari 5.000 pelaut dan marinir juga menjadi sasaran gelombang proyektil cepat Iran hingga membuat pasukan Amerika Serikat mundur ke kedalaman Samudra Hindia bagian selatan. Iran juga menghantam pusat produksi drone gabungan Uni Emirat Arab dan rezim Zionis, serta sejumlah pesawat yang ditempatkan di pangkalan Ali Al-Salem. Sementara itu, sebagai kelanjutan gelombang 98 yang dipersembahkan kepada seluruh perempuan pemberani Iran, rudal-rudal dan drone-drone Iran diluncurkan ke pangkalan Amerika Serikat Al-Adiri di Kuwait. Dalam aksi ini, tempat penyimpanan helikopter dan lokasi penempatan pasukan agresor dari tentara Amerika telah dihancurkan. Iran menyatakan serangan drone penghancur Arash-2 menghantam pangkalan Al-Qarj dan Camp Al-Adiri milik musuh agresor Amerika. Pangkalan Al-Qarj digunakan untuk pengerahan pesawat AWACS E-3 dan drone MQ-9. Sementara di Camp Al-Adiri, Kuwait, Amerika Serikat mengerahkan unit darat, pasukan khusus, dan unit helikopter khusus Night Stalkers. Night Stalkers dibentuk setelah kekalahan Amerika Serikat dalam operasi Tabas yang dikenal sebagai operasi Eagle Claw. Balasan Iran kian keras wilayah pendudukan Zionis di sejumlah titik luluh lantak. Sejumlah tempat persembunyian tentara Zionis menjadi salah satu target utama operasi balasan Iran. Rudal Iran memporak-porandakan wilayah penjajah Zionis termasuk di Petah Tikva di lokasi persembunyian tentara Zionis. Beberapa mobil hangus terbakar pada Senin pagi terkena serangan rudal balistik Iran. Di wilayah Petah Tikva dan Gush terdapat kantor lembaga keamanan Zionis serta infrastruktur intelijen dan teknologi militer Zionis. Selain itu terdapat zona industri dan perusahaan teknologi terkait cyber security, teknologi komunikasi militer dan sistem pertahanan Zionis. Sementara itu di Tel Aviv, ruas-ruas jalannya tergenang limbah kotoran manusia akibat rudal Iran menghantam sistem saluran pembuangan. Aliran limbah mengalir ke jalanan ketika tim memperbaiki sistem drainase di tengah genangan. Pihak medis Zionis melaporkan 5 orang terluka akibat serangan balasan Iran. Sementara pejabat Zionis tengah menyelidiki mengapa rudal Iran tidak berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Zionis. Juru bicara polisi Zionis Benjamin Blecher Avraham menyatakan 4 orang tewas akibat serangan rudal Iran menghantam wilayah Haifa. Tim darurat masih berada di lokasi saat alat berat membersihkan puing bangunan yang sebagian runtuh. Haifa merupakan salah satu pusat strategis utama Zionis, baik secara militer, industri maupun logistik. Haifa menjadi lokasi pangkalan utama Angkatan Laut Zionis dan lokasi ditempatkannya kapal perang hingga kapal selam kelas Dolphin. Oleh karena itu, Haifa menjadi salah satu target operasi balasan Iran.
Sementara Iran juga mengumumkan telah menembak jatuh drone MQ-9 milik tentara teroris Amerika Serikat. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan telah menghancurkan drone MQ-9 milik tentara teroris Amerika Serikat di Pulau Qasem. Operasi dilaksanakan secara gabungan dengan sistem pertahanan udara Angkatan Laut, IRGC, dan pasukan darat. Iran juga berhasil menembak jatuh drone MQ-9 di Isfahan. Selain itu, Iran turut menembak jatuh satu orbiter UAV di Kermanshah, satu drone Hermes 900 di Andimeshq, hingga menembak jatuh dua rudal jelajah Tomahawk dan Jasm di Tehran dan Hamedan. Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan kesyahidan Mayor Jenderal Said Majid Khademi akibat serangan brutal Amerika Serikat dan Zionis Israel pada Senin dini hari. IRGC menyatakan kepala organisasi intelijen Korps Garda Revolusi Islam itu mencapai derajat tinggi kesyahidan. Kepala Intelijen IRGC Majen Syed Majid Khademi gugur akibat serangan brutal AS Zionis pada Senin dini hari. Atas syahidnya Said Majid, juru bicara Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menyatakan musuh berusaha menutupi kelemahan di medan perang dengan aksi teror. Ghalibaf menyatakan gugurnya saudara tercinta, pejuang gigih dan kepala yang berdedikasi dari organisasi intelijen IRGC. Komandan Syahid Said Majid Khademi merupakan bukti kehinaan rezim Zionis dan Amerika yang arogan. Musuh berusaha menutupi kelemahan di medan perang melalui aksi teror yang tidak berperi kemanusiaan dan penghapusan para pejuang di jalan Tuhan. Namun Ghalibaf menegaskan konspirasi buta kekuatan arogan AS Zionis itu akan gagal dan tidak membuahkan hasil serta pukulan yang lebih keras menanti mereka. Lebih lanjut, Ghalibaf mengungkapkan Said Majid merupakan komandan yang mulia, berakhlak dan tak kenal lelah di garis depan perjuangan yang telah membuat musuh-musuh tidak bisa tidur nyenyak. Pada akhirnya Ghalibaf menyatakan janji ilahi terwujud baginya. Dan di tangan musuh paling kejam umat manusia, Said Majid meraih manisnya kesyahidan dan bergabung dengan para sahabat yang telah gugur. Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Mujtaba Khamenei menyampaikan rasa dukanya atas syahidnya kepala organisasi intelijen IRGC Mayor Jenderal Said Majid Khademi. Pemimpin intelijen Korps Garda Revolusi Islam itu dibunuh oleh serangan brutal Amerika Serikat Zionis. Pemimpin Revolusi Islam Sayyid Mujtaba mengawali ucapan bela sungkawanya dengan menuliskan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 23 tentang janji Allah bagi mereka yang gugur di jalan Allah. Sayyid Mujtaba menyatakan, sekali lagi, musuh Amerika Serikat Zionis yang menghadapi kekalahan berulang dalam perang yang dipaksakan terhadap bangsa Iran dan para pejuang pemberaninya, serta kegagalan dalam berbagai rencana jahatnya, kembali menggunakan senjata lamanya berupa terorisme Zionis dengan membunuh salah satu komandan dari komunitas intelijen dan keamanan negara Iran, Syahid Mayor Jenderal Said Majid Khademi. Sayyid Mujtaba mengungkapkan, Sayyid Majid telah berjuang di jalan Allah dan meraih anugerah kesyahidan. Namun demikian, barisan para pejuang dan mujahid di jalan kebenaran di Republik Islam Iran bersama dengan angkatan bersenjata merupakan kekuatan yang kokoh dan berakar kuat sehingga terorisme dan kejahatan tidak akan mampu menggoyahkan tekad mereka terhadap cita-cita jihad. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.